Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Juliani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar-dasar perpajakan. Baiklah, dasar-dasar perpajakan terbagi menjadi 3 definisi, yaitu yang pertama menurut Profesor Dr. Rahmat Suhaimito adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai public investment. Definisi yang kedua yaitu menurut S.I. Jajaningrat adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dan definisi pajak terakhir menurut Dr. N.G. Friedman yaitu prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa atau menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dan terdapat juga ciri-ciri yang melekat pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Dan ada juga pungutan selain pajak, yaitu terdiri dari bea materai, bea masuk dan bea keluar, cukai, retribusi, iuran, dan pungutan lain. Dan ada juga fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari dua, yaitu bea cukai dan bea keluar. Yang pertama ada fungsi bea cukai, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Dan yang kedua ada fungsi regularen, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dan terdapat juga kedudukan hukum pajak yang terdiri dari 3 hukum. Yang pertama ada hukum publik, yang berarti bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Dan yang kedua ada hukum perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Dan yang terakhir ada hukum pidana, yaitu suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Selain itu ada juga pembagian hukum pajak yang terdiri dari 2. Yang pertama ada hukum pajak material, yaitu norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dan yang kedua ada hukum pajak formil, yaitu peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Terdapat juga teori yang mendukung pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yang berarti negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Dan yang kedua ada teori kepentingan, yang berarti pembagian beban pajak pada. Dan yang kedua ada juga teori kepentingan, yang berarti pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan atau misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Dan teori yang mendukung pajak 3 yaitu teori gaya pikul, yang berarti beban pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.
Dan yang keempat, ada teori bakti, yang berarti setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanpa baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Dan yang kelima, ada teori asas daya beli, yang berarti memungut pajak berarti mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Dan terdapat juga jenis-jenis pajak yang terdiri dari golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Yang pertama, ada jenis pajak golongan yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yang berarti pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, contoh PPh. Dan sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, contohnya VPN. Dan jenis pajak yang ketiga ada lembaga pempungutan yang terdiri dari pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Dan sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 maupun pajak daerah tingkat 2. Dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, contoh pajak kendaraan bermotor. Dan terdapat juga beberapa tata cara pemungutan pajak. Yang pertama ada stelsel nyata, stelsel anggapan, stelsel campuran, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan, official assignment system, self assignment system, withholding system. Timbulnya utang pajak. Ajaran material, utang pajak timbul karena dilakukan undang-undang perpajakan. Dan ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau fiskus. Berakhirnya utang pajak dengan cara pembayaran atau pelunasan, yaitu pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh WIFI ke kantor penerima pajak. Dan kompensasi dapat berupa kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Dan terdapat juga kedaluarsa, yaitu artinya setelah lewat batas waktu tertentu. Dan terakhir ada juga berakhirnya utang dengan cara pembebasan atau penghapusan, yang berarti kewajiban wajib pajak oleh WIP tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah melakukan penyidikan. Dan terdapat juga tarif pajak yang terdiri dari tarif tetap, tarif profesional, tarif progresif. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.